Alhamdulillah wa yang saya hormati Bapak Dr. Haji Komar Mutolin, yang saya hormati Bapak Pengawas Bapak Haji Makmun MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru beserta staf tata usaha LPS Pangandaran. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menguatkan kembali tentang tugas dan fungsi kita, meningkatkan kembali kira-kira kinerja kita lebih meningkat kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kepada Kang Komar, karena terus terang saya agak malu sebenarnya, agak maksa ini. Beliau pulang dari Papua ya, sudah harganya murah, maksa lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf kan, ya. Jadi beliau juga mungkin bingung ini, nggak diterima gimana, diterima pengurangan. Ya, sekali lagi mohon maaf kan. Mudah-mudahan acara hari ini banyak manfaatnya buat kita nanti setelah pulang dari kegiatan ini. Kita lebih fresh, lebih segar kembali, lebih semangat kembali. Meskipun kadang-kadang biasanya pulang dari sini sehari itu loyo, kan? Iya, loyo karena mau masuk lagi datangnya malam, pagi-paginya seharusnya ngajar. Ya, kecapean. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah ada penguatan dari Kang Komar, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para BS yang saya hormati dan Kang Komar yang kita muliakan bersama, Bapak Ibu guru, saya mengucapkan selamat untuk pencerahan kembali. Saya yakin bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya yakin Bapak Ibu guru yang luar biasa yang di press lagi, disediakan lagi, dan yang paling penting adalah bagi kita di dunia pendidikan bahwa kurikulum yang paling utama adalah guru. Jadi beberapa kali kurikulum berubah, kalau gurunya tidak ada kemauan untuk berubah, maka ya sia-sia saja. Oleh karena itu penting bagi dunia pendidikan untuk penegakan guru, penegakan kita semua dan dunia pendidikan. Terima kasih, saya yakin ini bermanfaat dan dibuktikan nanti pada dunia kerja kita di sekolah madrasah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seharusnya setelah ini adalah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Akan tetapi karena beliau masih dalam perjalanan, oleh sebab itu kami mohon kepada yang mulia Bapak Dr. Haji Komar Mutolin untuk mengisi acara ini, dan kami berikan waktu seluas-luasnya kepada yang terhormat. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzu bika min 'adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kang Haji Ahmad yang saya hormati, Pak Haji Makmun, rekan-rekan keluarga besar, guru dan pendidikan
MTS 4 Indramayu. Semoga sore hari ini menjadi sore yang penuh berkah untuk kita semua. Alhamdulillah. Masih agak jet lag karena baru pulang dari Papua. Tapi saya bernuhun karena kemarin ketua koordinasi. Saat yang sama, sekretaris saya juga mengatakan betul di Rahmat. Mahalnya sebuah komitmen, janji, dan buat saya janji itu sebuah kehormatan diri. Jadi sekuat tenaga harus kita tepati. Untuk mengukur kehormatan seseorang bisa dilihat dari cara memenuhi janji. Jadi alhamdulillah kan, moga-moga saya juga sehat dan bisa berjumpa kembali. Rasanya belum lama kita di Cikole ya. Senang ya, MTS 4. Coba kalau sekali jalan-jalan satu seragam kan udah bisa. Boleh panik lagi. Ya Allah. Mas Agung sekretaris saya bilang, Pak, ini tenaga kerja apa BPJS ya? BPJS Surabaya minta kapan? Rabu kapan? Sekarang. Terus Bapak ke Surabaya offline. Terus 1 jam. Berapa Mas sekiranya? Tapi kan kita sudah dari Ahmad. Kata Mas Agung, terserah Pak Omar saja. Enggak. Uang itu hanya sekedar terima kasih, tapi kehormatan diri itu adalah hak yang terpuji. Apa uang itu terima kasih ke istri. Tapi Pak Ahmad, Kang Ahmad yang sudah jauh-jauh hari menginformasikan, beliau berarti sangat komitmen dan menginginkan, maka saya hargai. Dan kalau mau dia memang sudah di hari. Tapi sekian itu enggak lihat itu. Buat saya sih sering mengatakan musola kecil yang hanya mungkin boleh jadi memberi pisang pengajian enggak ceramah saya, tapi sudah saya komitmen jauh-jauh hari, saya berani kemudian menolak ya tiba-tiba undang datang walaupun kemudian soal lama dan murah. Ya begitulah prinsip, susah harus prinsip itu. Saya memilih yang sudah dahulu yang sudah berkomitmen, insya Allah. Ya dunia segini ini, ya. Tapi kalau kemudian kita bersalah amal yang terpuji mudah-mudahan itu yang hakiki. Amin ya Allah. Ini seragam koman, pas seragam berarti. Bagus. Angkat-angkat aja semuanya. Angkat teman-temannya. Dari hati. Siapa bilang potong gaji? Gini caranya, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada. Menjaga, mau saja dulu, dan jangan pesimis, potong gaji. Lah masalahnya tiba-tiba Kang Ahmad kebagian rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian ingin berbagi, dan itu kebukti, Bapak. Namanya guru saya mengatakan kalau Allah mau ngamal, kadang tidak kakalan rezeki. Tidak kakalan rezeki. Saya di Papua tiba-tiba di telepon ada sepupu anaknya uang satu-satu ini enggak Ahmad, mendoakan rumah hal. Tiba-tiba nggak ada manusia. Ustaz di kampung menjelaskan
Faraid nelfon ke saya, satu-satunya hak waris Banio Ammi Syakib adalah anaknya paman, dan ternyata koma. Ini cara Allah membuktikan. Jadi Pak Ustaz gimana? Ya terserah koma. Ini mah bagiannya buat koma semuanya. Uangnya buat koma, rumah kami buat koma, terserah. Saya hanya membuktikan ya Allah kalau Allah mau gitu. Tapi kemudian saya, jadi gimana terserah koma sekarang? Bagikan untuk semua saudara-saudara yang membutuhkan, dan saya tidak bisa mendapatkan apa. Saya ingin nyapa doa dan ngajaran orang yang meninggal dunia. Jatah saya berikan ke masjid. Moga-moga yang meninggal tidak paham. Tapi saya hanya membuktikan ibu bapak jangan mendahului takdir Allah. Ngomong-ngomong aja, bayangin itu. Bis datang tes 4 rombongan umroh yang berbeda. Jangan didahului potong gaji. Ahmad nemu emas tiba-tiba sebronjong. Dan saya lihat di Papua bukan, ya Allah ini rahasia kita aja ya. Papua itu negeri kaya raya. Sudah berjuta-juta ton emas diambil oleh Papua. Dan setelah emas ada uranium, ada bahan-bahan yang mahal harganya. Jadi orang Irian Jaya asli itu Papua tuh sebulan dikasih dari Freeport 5 juta satu orang, dosa kan cukup. Kalau ada 5, 25 juta. Saking kaya raya. Saya bilang, duit tulis orang Papua tuh gak mau duit 50.000, 20.000. Bapak minta yang merah, minta yang merah. Kasih 20, itu bapak, saya yang merah. Dan jadi akhir yang merah, beli geblok yang merah. Kaya raya. Insya Allah. Jadi satu poin pelajaran buat kita bahwa kembali lagi nih pertemuan ini kebetulan tidak. Teh Adi salam itu Dewi mau kesini, cuman ayah nggak nginep ya enggak dikasih penginapan langsung. Kata istri, ya udahlah nggak nginep nggak jadi kesini. Jadi Teh Adi ini sahabat istri di satu pesantren Darussalam. Jadi tadi dia mau kesini sudah siap-siap. Udahlah capeknya aja udah tidak dulu dia juga pulang lagi. Karena insya Allah kalau ke Mekah aja ikut ya. Setuju nggak nih? Setuju. Siap. Ayo bismillah. Oh pengen katanya sempat rombongan umroh haji. Nanti caranya Islam jangan bikin cara. Sehingga kakalan cara ibu bapak, betul nggak? So pikir gue rumah ada iya sedikit. Nah, anak bisa kerja sendiri. Tanya waktu itu haji kadang iya. Cuma banyaknya Allah terus wongkot. Ma bayar la ilaha illallah. Itu kan simbolnya ingatnya ke Allah aja beres. Wong tua kita udah Kang Ahmad, bapak tuh kelas loro SD, apa itu lah. Main pula di sekolah. Jadi ngerti tulisan-tulisan menjadi guru yang enggak. Tapi ngertinya segala-gala diserahkan ke Allah. Kalau ada bapak modalnya tasbih aja, Pak Abang dan Mak saya itu tasbih atau malu, zikir, ingat Allah, anak mentas kabeh. Tasbih jangan lupa, zikir yang banyak, ingat Allah, sholawat yang banyak, astagfirullah awal. Semua masalah tuntas kabeh. Tasbih. Wajah-wajah mirip, wajah-wajah diutang kabeh. Zikir yang banyak. Nanti di akhir saya kasih rahasia ya. Di zikir apa? Dan itu saya praktekkan tuh, buktikan. Saya termasuk yang senang kalau dengan guru, dengan kiai, dengan doa ada amalan, itu langsung saya praktek. Baca ini Pak, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mufi. Benar, belum dapat rezeki begitu. Mudah-mudahan Jabar Kahiji nih Mas Agung, ngimpinya sih sama ketua pon itu saya dikasih dolar. Ngimpinya benar-benar ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Intinya pegang tas zikir, utang-utang lunas habis. Nah, kemudian Bapak sekalian, saya diamankan ke Kang Ahmad yang
bilang agar kita sadar kembali tentang tanggung jawab sebagai orang guru, sebagai pendidik, maka judul besarnya menjadi guru yang dicintai dan diridhoi. Jadi langsung aja ya, karena 1 jam waktunya. Jadi CV saya pikir sudah tahu semua siapa saya, apalagi kita sudah tahu juga. Langsung pada bangga menjadi guru kan. Nah, Ibu Bapak, halo. Hai. Siapa di antara Ibu Bapak yang mau sharing? Kita ini pernah sekolah semuanya toh? Halo. Kita pernah jadi murid semuanya kan? Siapa yang mau ingin bercerita sedikit saja tentang kenangan bahwa guru itu luar biasa dalam mendidik kita? Atau punya kenangan apa tentang guru yang di SD atau di MTS atau di Alia atau yang itu tuh enak banget ke kita? Siapa yang mau berbagi? Ayo. Lupa, saya kasih contoh. Saya SMP itu berhenti dan karena nggak bisa bayaran sejuta. Saya murah persen. Dengan SPP kan beda. Saya orang persen. Jadi 2 bulan itu bayar. Jadi karena saya sudah berhenti di kamar. Cuma katanya nilai saya itu 9. Biasa. Akhirnya hari minggu gue makan ke sekolah. Bukan berarti wong sugih bohong. Ya karena beli bisa bayar. Nah ini sampai sekarang saya tidak lupa. Namanya Pak Ibrahim, dia sampai 4. Disusul saya ke sekolah. Ada emak terus ngomong, itu nggak mau sekolah. Saya tuh orang yang selama sekolah nggak pernah minta uang pada emak. Jadi saya tahu karena emak tuh nggak punya uang. Jadi nggak tega nih kalau ngomong begini, mak jajan dan sekolah. Sampai Pak ngomong, anak jajannya bilang, anak mak, ada apa enggak? Anak insya Allah bisa. Jadi apalagi kita bayar yang 1.200 jadi bisa bayar. Nggak tega saya mau belum bayar. Akhirnya saya bilang ya sudah, nggak sekolah dulu. Nggak sekolah kenapa? Apa? Rupanya terciuman saya nggak bisa bayar. 2 minggu tuh Pak berhenti. Hebatnya guru bahasa Indonesia Pak Ibrahim, dan itu orang Medan aslinya. Datang ke rumah saya karena dia nilai raport saya dia kelas 1 menjelang mau naik kelas 3, masuk naik kelas 2. Terus dia ngomong, kenapa orang mau Pak dipanggil terus sama TU karena kalau bayaran sudah 2 bulan. Kata TU-nya, ya pilihannya mengajukan pengunduran diri dari Pak. Dulu kan sampai begitu. Nah, Komar sekolah sekarang 2 bulan ini dari Bapak. Jadi saya urut kesehatan kali Bapak bilang, Romeo Natus dari Bapak. Asal Komar sekolah, kamu pintar kamu. Terus nanti setelah itu Pak, tenang Bapak cari solusinya. Musyawarah guru bahasa Indonesia dengan guru matematika, dengan guru bahasa Inggris, dengan guru sejarah, mengadakan lomba. Siapa yang nilainya 1 SMP juara umum dikasih bayaran 2 bulan dari guru matematika, 3 bulan dari guru bahasa Indonesia, 4 bulan dari guru sejarah, 5 bulan atau 3 bulan nanti dari guru PMP. Ternyata PMP-nya atau saudara geografi, kumpul-kumpul dan sepakat itu dengan motivasi dari Pak Ibrahim karena ada anak yang miskin dan dia nggak bisa bayar. Saya dengar pengumuman itu Pak, siapa yang bisa juara umum akan dapat hadiah dari guru-guru SPP sekian bulan. Ajar kabur itu Pak, naik kelas 3 itu dari kelas 2 mulai semester awal dengan nilai tertinggi 9,8 rata-rata. Jadi fisika tuh hampir 10, matematika tuh 10. 2 kelas 3 itu kan 24 bulan karena setahun betul nggak? Kalau dikali, saya dapat beasiswa dari guru-guru yang pada berkumpul tuh 28 sampai 30 bulan. Jadi lebih apa kurang? Sampai yang tadinya guru TU yang buka nanti BK. Datang lagi, sekarang saya datang kelebihan SPP. Jadi kelas 3 tuh saya dapat beasiswa karena lebih. Dari situ saya nyimpan, ya Allah,
berkat jasa Pak Ibrahim saya sangat mengenal. Kalau saat itu guru nggak peduli, kalau saat itu guru kemudian masalah, anaknya sapa, anaknya orang sejen mau sampai susah. Ada guru saat itu Pak, lewatlah komar saat itu dan Gol Jati tidak bisa duduk di sini. Maka setiap reuni SMP selalu terjadi. Pak Ibrahim, saya cium tangan, saya makasih Pak. Bapak yang membesarkan saya, Bapak yang punya bilang, harus sekolah, kau harus sekolah. Dia tidak kaya raya, dia orang Medan, dia juga mau praktisi karya itu. Tapi bukan itu kan? Betul. Nah saya pikir ini yang pertama. Jadi guru menjadi kebanggaan. Dan jangan-jangan banyak orang-orang seperti saya yang telah berhasil adalah tersimpan dari jasa guru-guru yang telah berdiri pada negeri ini. Itu kenapa saya juga cita-cita terbesar pengen mengajar, pengen jadi guru. Semoga ada yang terinspirasi dengan semangat motivasi saya dan kepedulian saya. Dan mungkin saya sudah meninggal suatu saat. Tapi mudah-mudahan jasa itu dikenal oleh mereka. Itu saya yakin di antara bapak-bapak juga punya Tuhan. Dan kenapa saya hadirkan kita sebagai mungkin nggak terasa nih Pak, berapa murid yang sudah dilanjutkan oleh bapak dulu, marahnya tapi mulai menjadi motivasi buat mereka, semangatnya itu. Saya itu bersyukur dilanjutkan oleh guru-guru yang ikhlas mendidik waktu itu sampai kemudian. Tapi ya bermakna juga pada guru yang nampak. Alhamdulillahnya saya hidup di zaman yang belum ada HAM. Betul. Ada juga yang mempeleng sampai muter gitu. Sehingga ketua kelas juga jangan kumpul kalau kita pilih siji-siji, karena pilihnya bukan begini. Terakhir saya masih ingat sampai sekarang juga. Gurunya jadi akrab, kalau di kepala kelas, ketua kelas, tapi hebat anak dulu nggak lapor. Tapi senang kita berhasil. Nah, karena itu momen membanggakan guru, ya itu tuh Ibrahimnya juga senang. Sampai kemudian dan banyak lagi rupanya guru-guru lain juga, termasuk MTS 4, guru-guru, para tenaga TU saya minta mudah-mudahan jadilah orang-orang yang menjadi guru pada guru. Kita nggak tahu Pak, nanti dari MTN pas siapa tahu Alun ini jadi presiden, Alun ini jadi menteri, halo, Alun ini jadi kepala Polri, guru-guru lagi motoran, mana sih Bu, mana SMK, Ibu jadi motor, Ibu dari mana? Ini saya dari pasar, dulu ngajar di MTS 4 ya dia. Betul, Bapak Polis tahu. Baik, Ibu tidak saya bilang, tapi saya hanya ingin mengakui Ibu ya Bu, sama dompetnya. Ibu ingat gak siapa saya? Siapa? Yang waktu itu dibantu nilainya, harusnya 6 ya dapat 1 sama Ibu jadi 7 saya. Waktu lihat dompet SIM-nya ternyata bukan ditilang, dikasih sama dia 500.000. Ini Pak Polisi kok ada uang? Itu terima kasih dulu tambah 1 nilai saya. Kamu gitu mas saya tambah 2. Yes. Ya, baik. Ada yang mau sharing barangkali punya siapa tuh jadi inspirasi dan cerita buat saya? Ada nggak kan yang punya pengalaman dengan guru kan? Yang kita bangga gitu. Hah? Atau dengan muridnya dibalik sekarang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pengalaman saya waktu SD itu Pak, saya udah tamat. SD tamat kan? SD Karanganyar, Karangharu kan? Anak menunjukkan dasar masakannya. Saking saya kayak. Memang saya susah diceritakan. Kalau saya ceritakan saya juga akan kembali sedih. Ini akan orang tua saya akan mati. Terus saya
kumisan dan nangis itu ya. Tapi pengalaman saya yang terkesan sampai sekarang ketika di MS di Mahajar Dengan gurunya. iya dengan guru, saya nggak akan cerita siapa gurunya, tapi saya merasa bangga waktu itu saya kelas 2. Jam terakhir itu suruh mengerjakan tugas sampai selesai. Memang otak saya pintar sebenarnya. Ya habis uji baik sama manis di uji ya. Terus Cuman saya karena siapa yang sudah selesai pulang, jadi saya buru-buru. Jadi menghitung luas segitiga. Emang tulisan sih betul, tulisan sampai sekarang masih ingat 11 cm dengan 13 cm, ya, kesininya 5 cm. Itu tulisannya benar Pak. Tapi ketika diukur kan matematika harus tepat. iya. Saya tulisannya aja yang benar. Langsung saya dipukul Pak garisan ini. Tapi saya tidak marah karena memang mau lapor ke orang tua juga pasti saya yang dimarahin. Iya. Kemudian saya juga merasa salah. Jadi saya akhirnya manut dan saya diingat terus sampai terus. Itulah inspirasi saya jadi disiplin Pak. Oh. Ya, inspirasi saya disiplin mengerjakan soal, mengerjakan apa itu ya. Biar saya ketinggalan juga nggak apa-apa gitu kan. Daripada biar Karena itu tadinya mau cerita itu tapi saya nggak kuat itu Pak cerita waktu SD. Itu aja sebagai gambaran inspirasi saya sampai saya selalu pengen disiplin mengerjakan. Udah tahu belum ceritanya SD? Udah, terima kasih Pak. Kayaknya malu sama kumis masa nangis. Tapi saya yakin dari mewakili yang lain ini akan mewakili yang lain. Saya pasti Anda punya pengalaman masing-masing yang bangga menjadi guru. Kenapa? Karena guru inspirasi bagi para guru. Dan saya nangis terus Pak lihat film apa teh Laskar Pelangi deh. Nonton sama keluarga. Anak saya tuh sampai pahit itu gitu, sampai pahit itu ngomong, wah ya nangis aja sih ayah gitu. Ini ayah banget sih. Sampai luar biasa. Oke, mudah-mudahan ini tema yang tepat. Kita harus menjadi guru yang dirindukan dan yang dicintai oleh guru kita. Next, apa ini? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bulan Ramadan beliau Rabiul Awal, kita juga harus sadar nanti 19-12 Rabiul Awal Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi salah satu fungsi dan peran Rasulullah adalah sebagai guru. Jadi ibu dan bapak di sekolah MTS ini, entah tenaga pendidikan, entah guru, semua kita sedang mewarisi bagian dari fungsi kenabian, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh mulia. Di hadis yang lain itu, ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalamnya, illa bitalatan kecuali 3. Yang pertama alimah, orang yang mengajar. Guru ternyata yang tidak dilaknat. Yang kedua muta'allim, orang yang belajar. Yang ketiga zikrullah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menginspirasi hadis ini pada saya. Kenapa kemudian saya juga terus belajar S3, kalau ada S4 kuliah lagi masih S2 lagi. Kita kira gitu. Jadi bersyukur dan bangga Ibu Bapak. Siap? Jadi guru senang tidak? Bangga tidak? Termasuk PU tenaga pendidikan, engkau juga terlibat dalam bagian pendidikan. Maka bersyukurlah. Karena kita salah satu fungsi dari peran kenabian ada pada diri kita. Kita itu wafakul ambiya, pewaris dan para. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Next, nah ini tingkatan kualitas guru. Ada yang dulu pada umumnya Pak,
Dia hanya telling, dia hanya transfer pengetahuan. Dia baca sebelum murid yang baca. Ada guru begitu, bisa hanya berbagi pengetahuan salah ajarnya saja. Jadi dia guru yang rata-rata. Ada lagi yang lebih hebat, yaitu good teacher. Good teacher itu tidak hanya sudah membaca, tidak hanya sudah paham, dia sendiri sanggup memberikan pemahaman, penjelasan. Kalau rumus mau sudah berapa juga sudah paham. Jadi memang luar biasa guru yang kedua juga itu hebat, tapi kalah nanti dengan yang inspiring. Guru yang hebat, dia menginspirasi. Nah, saya berharap MTS 4 ini akan maju gurunya jadi inspirator, jadi inspirator. Jadi kalau ada sekarang presiden, kalau sedang panglima, kalau sekarang ada Kapolri, kalau sekarang ada para menteri, semua berkat pada jasa ini, dan itu sangat menginspirasi. Semoga ibu dan bapak guru jadi guru-guru yang menginspirasi, membangkitkan semangat yang luar biasa pada murid-muridnya. Dan Laskar Pelangi salah satu contoh film, dan masih banyak lagi film-film lain betapa hebatnya sang guru bisa menginspirasi. Ya, katakan namanya, katakan teman-temannya. Hai teman-teman, saya bersyukur berada di MTS 4 Indramayu. Saya bangga jadi guru, jadi pendidik. Anda saksinya. Ada orang utama guru nih yang harus disadari. Yang pertama, mengajar. Dia mengajarkan ilmu pengetahuan pada murid. Nah, ini satu. Peran kedua, pemimpin, menunjukkan arah, menginspirasi dan melahirkan murid-muridnya menjadi pemimpin di masa depan. Nah, saya berharap guru-guru MTS 4 juga tidak hanya mengajar ya, ibu bapak guru, harus bisa mengarahkan, harus bisa kemudian menggali bakat, menggali apa yang dimiliki oleh murid-murid kita ini. Aduh, dahsyat sekali satu orang ini kehebatannya. La tahtakir man dunaka falikuli syai'in masjid. Jangan menghina siapapun, setiap orang punya kelebihan yang tidak dititipkan pada orang lain. Tapi dia juga sebagai pembimbing, membimbing dan menemani murid dalam melangkah menyampaikan, mengembangkan bakat dan potensinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih yang penting, harus menjadi teladan, menjadi contoh yang diikuti baik dalam tingkah laku, kepribadian, tutur kata, sikap dan tindakan. Jadi betul guru tuh memberikan contoh banget pada kita, memberikan contoh banget. Ya tidak lepas karena saya 15 tahun di Darut Tauhid sampai kematian ketua yayasan. Ya pasti tuh banyak banget contoh-contoh agim yang kemudian menginspirasi saya. Di antaranya beliau mengatakan salah satunya, Komar menghormati orang lain itu sedang menunjukkan kehormatan diri Komar. Suatu saat saya masih ingat tuh kan, duduk depan beliau, ini menginspirasi buat saya. Betapa contoh, saya duduknya begini tuh, kakinya gitu kan. Bahasa Jawa Mas Lonjol ya. Anda sama beliau, Mak, pantas gak duduk di depan orang begitu? Ya, pantas. Pengen dihormati oleh Komar karena bersebelahan dengan Komar. Tapi Komar sedang menunjukkan kelas Komar itu gimana. Cara kita menghargai orang menunjukkan kelas kita ada di mana. Lihat orang-orang hebat gak pernah duduk asrama, selalu duduk yang paling bagus. Harus jemput tangan, sama singa, pas ngobrol sama beliau kan gitu. Ditegur tuh, pantas ya ngobrol dengan orang begitu. Itu artinya kita menutup diri. Taruh tangannya kalau ada kita ngobrol. Kalau cara menyimpan tangan saja menunjukkan saya berkuasa. Ngomong lagi apa nih bahasa Jawa? Aduh, kata dan itu contoh. Saya lihat beliau dengan siapapun gak pernah beliau begini gitu kan. Kalau siap, oh iya. Cara duduk beliau, ya sudah saya contoh gitu kan. Cara jalan, cara apa, dan guru tuh sampai ibu bapak masih ingat nggak SD apa? Saya tuh masih ingat SD tuh ikut tulisan Pak Jenal Abidin nama guru. Rapi tulisannya tuh. Oh, cara A-nya begini, cara B-nya begini. Berarti kan meneladankan kepada kita kebaikan. Makanya ada istilah
Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang itu sudah tidak berlanjut mengencingi guru, saking sudah terlalu. Artinya ya penting yang keempat ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi peran guru ini. Amin ya Allah. Next kembali. Nah, ada jenis-jenis potensi guru nih Pak. Yaitu dia yang pertama ini guru berpengetahuan, tapi sosialnya tidak punya. Pengetahuannya dia ada, bagus, pinter. Jangan-jangan diantara Bapak kalau begini itu siswa akan mudah bosan. Jadi guru berpengetahuan, tapi sosial kontennya tidak jauh dari murid ya. Sok coba jawab, sok apa tuh? Jadi ya gue guru gitu, jadi itu jadi intelektualnya sih. Nah ini siswa akan mudah bosan. Jadi mojok terus formalitas, apalagi yang membuat tegang teh. Dulu kan begitu kan. Ada guru-guru tuh yang loncengnya aja kedengaran oleh murid itu sudah menegangkan. Bayangkan terus masuk ke kelas langsung gitu ya. Buka kertas lembar hari ini ujian kalian. Pernah nggak? Kan semua pernah jadi murid kan? Pernah nggak ketemu guru-guru yang pelajaran aja sedikit enak nih? Yang lihat mata pelajaran kita gitu. Yang dengar loncengnya saja kita udah panik gitu. Ada? Jadi kalau pelajaran dia itu aduh, pinter guru ini. Pinter. Saya nggak menyebut ya mata pelajarannya, bisa nanti gurunya tersinggung. Ada sebagai ngomong guru-guru yang begini satu pintar, tapi ya itu membuat murid bosan bahkan tegang. Ada. Nah tapi ada lagi guru yang siswa senang di kelas tapi tak ada penambahan pengetahuan. Jadi dia intelektualnya kurang tapi bersahabat dengan murid, akrab. Jadi senang murid deh. Cuman karena pengetahuannya kurang, tidak bertambah pada murid pengetahuan. Tapi murid itu senang. Jadi loncengnya juga dengar yes, pelajaran bahasa Indonesia bisa ini ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Bu Guru, Pak Guru. Misalkan gitu ya anak-anak, karena Ibu Guru rapat, jadi hari ini pulang. Yes. Ada meme begitu guys. Jadi muridnya senang. Thank you so much for your comments. Thank you for finding the reason for our loudness, for giving a channel to our parents. Thank you, ma'am, for finding the poet in a genre, for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we always carry in our hearts God's truth. Dear ma'am, thank you. Ini sebuah pelajaran buat kita bahwa kelas yang anak-anaknya bandel, gaduh, sesungguhnya mereka butuh kasih sayang, butuh untuk diperhatikan, untuk kepedulian dari kita. Dan semua punya bakat yang terpendam yang hebat luar biasa. Jadi jangan keburu kesal Ibu Bapak Guru. Saya yakin dari sini pulang akan menemukan murid-murid yang baru masuk ke kelasnya tadi kita detak gitu. Aduh, nah nanti ini ya di Islamnya ya. Saya bawakan satu ayat yang luar biasa dan ini sedang saya praktekkan juga. Nanti boleh dipraktikkan untuk keluarga. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Sekali lagi rumusnya, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Jadi nggak bisa dengan logika. Rasa atau dengan rasa. Saya kasih contoh. Saya misalkan sudah lama di Papua. Terus anak saya kecil punya kelinci. Kelincinya mati. Sedih apa tidak dia? Sedih itu beraya akal, bilangnya rasa. Terus saya sebagai seorang ayah menyelesaikan dengan akal.
Kenapa kamu nggak sekolah? Kata istri misalkan udah 3 hari nggak sekolah, kenapa? Kelinci mati kamu nggak sekolah. Apa? Besok ayah bisa belikan 5 kelinci yang baru. Sekolah sekarang. Kira-kira mau sekolah tidak? Kenapa? Yang sedang terluka anak apa ini? Maka jangan begitu diselesaikan. Kita duduk searah dengan anak kita dan kita katakan, aduh, ayah juga sangat sedih dari kesayanganmu mati. Andai doa ayah bisa dikabul dan itu bisa terjadi, ayah akan doa agar kelinci itu hidup denganmu. Tapi nah, yang sudah mati kan tidak bisa hidup ya. Maaf ya, saat kamu sedih ayah tidak ada di sebelahmu. Tapi kan kita nggak boleh lama-lama sedih. Kalau sayang sama kelinci, gimana kalau kita jalan-jalan ke Lembang beli kelinci lagi? Anak sudah berapa? Ayah janji mau ke Lembang, ayah janji. Ayah janji mau beli kelinci lagi, ayah janji. Tapi ayah juga harus janji. Apa ya? Besok sekolah saya. Siap, adik. Besok sekolah ya. Kita peluk anak kita. Maka dia main bola, masa anak-anak. Hujan kok. Maghrib kan anak-anak tidak kepada main bermain. So, kalian mampu, semua mampu. Tidur. Udah, rumah teman-temannya bertanda. Jadi temennya dulu pulang, temennya baru selesai Haikal. Yang menarik nih Pak, apa yang kemudian sampai sekarang dia tidak melupakan ibunya, cara mendidiknya. Begitu lewat anak pertama yang masuk, bapaknya udah pegang sapu. Maghrib, dikain bos pokoknya. Ngapain dia sabtu? Anak pertama sudah disambut pakai sabtu. Anak kedua begitu dia akan pulang lagi nih, ibunya sudah di depan pintu dengan wajah barang, kemudian biasa dengan kasarnya, bajunya itu kayak bermain. Singkat cerita katanya Ustaz Haikal Hasan itu gini, yang dua saja sudah begitu, kebayang apalagi saya yang lebih sore karena pulangnya aku. Maka dia lewat pintu belakang. Loncat. Di pintu belakang ada teras lah kayak kita ambil. Ibunya menyediakan teh manis sama sukun goreng. Kaget ketemu, senyum ibunya. Baru pulang kan, iya. Umi, itu teh manis buat siapa? Buat kamu anakku. Kan habis main bola pasti capek, pasti lelah. Umi nggak marah? Enggak. Masa Umi marah? Karena Umi habis main bola, mandi sholat teh manis sama sukun itu. Itu benar-benar nyimpen kalau bosan dan saudara itu waktu anakku wastagfirullah. Benar-benar walaupun tafaddul ghalibal qalbi lam qadum. Jadi cara menyelesaikan murid-murid yang nakal cuma satu, dengan doa kita. Risiko rumusnya termasuk pada anak-anak kita, termasuk pada tetangga, termasuk pada teman. Kan tidak sedikit sesama guru, sesama kolega, iri, dengki, tak ada kecuali dengan renungan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan boleh praktek itu. Saya sedang praktekkan pada seorang fa'fu anhum. Sambil ngomongnya begini, karena ayatnya fabima rahmatin minallah, ngomongnya begini, kata guru saya, ya Allah, aku mohon dengan rahmat-Mu, aku maafkan. Muridnya disebut namanya, si fulan ya Allah. Aku ampuni si fulan ya Allah, maka aku mohon maafkan dia, ampuni dia, dan aku ridho ya Allah kepada dia. Nanti nggak usah ini, Allah yang megang hati. Yang biasanya galak, biasanya ngeceh, tiba-tiba assalamualaikum guru. Lah kok Pak bercanda ya? Oke ya, siap praktek? Kata andalannya. Bagaimana gabungannya? Hai teman-teman. Saya berjanji mulai hari ini akan memaafkan semua orang yang membuat saya kesal. Anda saksinya. Ajar rumus tablik, ngeri, kami. Jangan. Pak Anhu.
masuk Islam semuanya. Masya Allah, luar biasa. Fa'anhum wastaghfirullah. Imam Hasan di Mesir bukan Imam Hasan dan Husain, bukan Imam Hasan kebenaran namanya Syekh Hasan. Di Mesir tuh di apartemen kayak begitu, dia tinggal di sebuah apartemen, di atasnya kamar Yahudi, di atasnya. Nah, rupanya Yahudi tuh bikin toilet tidak bagus, jadi bocorannya itu persis ke kamar Imam Hasan. Tes. Keluarganya pada ngomong, kita komplain aja nih bang, kita kurang aja. Malu sama tetangga komplain, malu masa tetangga begini aja dulu. Jadi apa? Pakai ember bu, ditanggai. Suatu saat Imam Hasan sakit. Ini kisah nyata. Sebagai seorang tetangga, Yahudi nengok. Keluarganya bilang, Imam gak bisa keluar kecuali di kamar. Temuin di kamar. Begitu suami istri Yahudi nemuin, kaget. Plafon kamarnya sudah gemuter, sudah tes. Dan Yahudi tahu ini kan di atasnya kamar mandi saya. Jadi dia ngomong, wahai Syekh, ini kan bocoran kamar mandi kami. Nggak apa-apa, sudahlah. Segini mah gampang, sudah kami atasi dengan ember. Enggak Syekh, sampai hitam begini sudah berapa lama kau menampung bocornya kamar mandi kami? Karena ditanya, Imam jujur jawabnya, sudah 20 tahun. Kenapa Syekh gak marah, gak komplain? Ini loh, Abi mati bilang Fa'fu'an. Dan satu hal yang dipegang Imam Hasan disampaikan, Nabi kami bersabda, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Malu kami hidup, malu kami bercerita sama tangan-tangan kecil. Lantas saya bertanya, sampai sebeginikah Islam memperlakukan tetangga dengan berkaskan? Begitulah Nabi kami mengajarkan. Menangis satu keluarga Yahudi dan mengatakan soal itu, izinkan saya masuk Islam wahai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu keluarga masuk Islam bukan hebatnya ceramah, bukan hebatnya dakwah, hebatnya fa'fu anhum wastaghfirullah. Hebatnya kunta walaupun kata dan begitu bilang padu. Ternyata di ilmu bela diri juga gitu. Jurus yang tinggi itu semakin lembut. Jadi kalau yang baru belajar asal-asal jurus. Brahma Kumbara itu selalu sebut dengan ilmu tertingginya Brahma Kumbara itu bukan ajian serat jiwa tingkat 9. Apa ilmu tertingginya Brahma Kumbara? Lambang iklannya Roma kayak berlambang ternyata lambang luput tuh Fa'fu'an asli keren. Satu lagi saya ambil contoh supaya menyemangati para guru-guru yang ada cinta. Sugoko, film Sugoko, Buddha itu pendampingnya 3. Monyet yang pintar berlari pakai tongkat apa, babi yang jauh berlari, satu lagi apa? Kerbau, apa? Makan. Iya, pokoknya gitulah. Tiga-tiganya jago berlari tidak, Pak? Hebat tidak? Kesaktiannya luar biasa. Saya mau tanya, Buddhanya bisa berkelahi nggak? Namun kenapa tiga-tiganya tunduk pada Buddha? Satu rahasia, Buddha nggak punya benci, nggak punya marah, nggak punya dendam, nggak punya iri hati. Dan itu ilmu tertinggi. Begitu panah datang, Buddha nggak pernah kemudian mengundang. Dia terima, Fa'fu'anhu wassalam, aku maafkan. Lelehkan panah, berubah jadi bunga mawar. Begitu dipalu dengan segala kebencian, enggak. Amin. Fa'fu'anhu wassalam, itu palu berubah jadi apa? Yang nutupin. Malah melindungi. Kebayang nggak kalau guru MTS punya rahasia begini? Bukan amin. Bisnis salah kan? Ada mudah amin. Amin. Fa'fu'anhum wastaghfirullah. Dan mana contoh yang lebih hebat buat kita? Siapa yang bisa menyebutkan?
Saya kasih hadiah. Yang contoh fa'fu anhum wastaghfir lahum. Orang hebat buat kita siapa? Tentu Rasulullah SAW. Siapa lagi? Bakar Jahab. Yang apa kau menang baik? Siapa? Bakar Jahab. Aduh Pak, legowo lapang dadanya orang tua kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pantas makanya ya, nggak boleh menyakiti hati ibu, nggak boleh. Aduh, dia tuh sudah. Jadi kalau ibu sudah sakit tuh udah keterlaluan. Padahal dia sumber fa'fuan memasuk dan sampai kemudian sakit. Bila anak itu berarti terlalu. Makanya nih Pak, kalau besok pada pengen umroh, pengen haji mah, minta doa sama ibunya masing-masing. Dan ajak aja nanti sama ibu-ibu. Ahmad kapan-kapan sih Kang, saya itu sudah sering mempraktekkan ini di Jakarta. Di SMA 77 kalau Ahmad namanya pada menguji apa gitu. Jadi seminggu menjelang ujian, saya punya ritual membasuh kaki ibu. Kalau mau dipraktekkan di MTSK, anak-anak kelas 3 yang mau ujian seminggu, diundang ibunya semua. Suruh hadir, nanti bawa ember kecil atau baskom sama handuk kecil. Ibunya pada duduk di kursi, anaknya membasuh kaki, minta maaf dan minta doa akan mau ujian. Terus guru-guru yang kuat, saya juga sering gak kuat kalau memimpin ritual. Mana ibu yang tidak nangis saat anaknya membasuh kaki saya minta maaf ya ma, minta maaf. Bahkan kalau ibu bapak mau nih, kan sebagian wajahnya mirip punya wajahnya nggak banyak masalah. Pengen nggak selesai masalah? Saya tuh aneh kalau memimpin umroh tuh gerakan ini saya lakukan. Ada yang Ustaz, saya 30 tahun manajer di sebuah perusahaan mobil, belum nikah Ustaz. Ibu masih ada nggak ya? Ibu saya bawa umroh, wah benar sih. Nanti malam ajak umroh, bawa anak kecil. Kenapa? Nanti pas nanti Ustaz yang ngomong kalau dulu minta dimaafkan segala dosa dan kesalahan dan minta didoakan. Dan ibunya sudah duduk di emperan Masjidil Haram itu sambil nangkap kabar. Saya ngomong, ibu izin anak ibu dan mau masuk hati ibu. Doa maaf dua yang diinginkan dan saya minta dimaafkan segala dosa dan kesalahan sebagai anak sejak 2 tahun sampai sekarang. Dan yang kedua minta didoakan. Begitu aku masuk, ampunkan dan mohon doa supaya tidak